Oke guys, salam jumpa, salam sehobi di mana saja berada, khususnya bagi Anda yang suka dan gemar ya tentang jala, maka channel Gasela 40 ini sangat tepat ya, karena channel Gasela 40 selalu menampilkan konten-konten tentang jala ya. Baik, kali ini saya akan mencoba untuk membuat dudukannya maaf, dudukan tali guys ya. Ini sekaligus menjawab dari beberapa pertanyaan dari subscribernya dari teman-teman saya yang lewat WA itu, Bang gimana katanya untuk membuat dudukannya, jadi pasnya gimana dudukan, kemudian jaraknya bagaimana caranya ya. Oke, baik, untuk semuanya saja dudukan tali jala biasanya dibuat itu bisa dicolong ya, dicolong teh langsung jadi jala jadi, kemudian kita buat dudukan nyolong di sini mendadak ya, mendadak. Tapi kalau saya buat dudukan itu sambil nganyam ya, sambil nganyam. Biasanya dudukan ini dibuat setelah kita habis nganyam jala guys ya. Nah seperti ini pas mau buat dudukan. Jadi setelah pola anak atau rumus anak yang kita inginkan guys ya, anak 9, 10, 11 atau mungkin 13 ya, 13, itu boleh kita berhenti. Jadi nganyam anak berhenti 9, 10, kemudian kita anyam perpanjangan. Nah, kalau anak berhenti anyam perpanjangan itu namanya babarannya, babaran atau perpanjangan jala. Itu terserah, untuk babaran tidak ada patokan, bisa 10 barangkali, 15, 20, 25, 35, bahkan sampai 40 juga bisa, itu babaran ya. Habis babaran, jadi seperti dari yang hijau itu anak terakhir itu ya. Nah kesini hanya 20 mata guys. Kenapa 20 mata? Karena ini jala hanya matanya cukup besar, jadi cukup 20 lah. Kalau 25 nanti terlalu panjang. Ini yang pesen kan hanya 3 meter lebih aja pesennya, padahal jala ini bisa sampai 5 atau 6 meter bisa, tinggal tambah anak aja. Jadi masalah anak, pola anak itu adalah, fungsi pola anak itu adalah untuk melebarkan jala ya, agar tidak nguncup, juga bisa memperpanjang. Nah perpanjang jala itu dengan tadi babaran ya, dengan babaran itu. Setelah babaran baru kita buat dudukan. Nah caranya kalau sudah terakhir ini kita sambung dulu ini. Ntar dulu ya, kita sambung ya. Untuk masalah anak tergantung kita guys ya, bisa 9, 10, 11, itu tergantung panjang pendeknya jala yang kita inginkan. Kemudian babaran adalah perpanjangan, juga tergantung, tidak ada patokan, dari 10, 15 sampai 40 bahkan lebih boleh, tergantung. Tapi jangan-jangan kalau terlalu banyak babaran itu jala makin kembali nguncup ya, itu bahaya sekali, karena mungkin pola anak yang salah nanti, tidak sesuai, maksud sayanya tidak sesuai. Jadi pola anak itu harus cukup mengembang ya, dari atas, tengah, juga dari bawah, sehingga babaran itu bebas kita berapa. Nah ini guys, kalau sudah menganyam seperti ini, kita anyam pertama aja dulu ya. Jadi ini kemudian ini ada warna guys, yang ini warna ini adalah caranya anyam balik di sini ya. Dari anyam balik dari sini nih, entah 5 kali atau berapa, itu nanti melingkar seperti obat nyamuk ya. Kita ini dulu, kita anyam dulu ini. Bentar. Kita hanya buat nanti beberapa kali ajanya. Nah ini dikunci dulu. Nah udah, kalau kunci. Kemudian tahap pertama kita coba diawak aja dulu, diumpamakan aja dulu. Jadi kalau nanti posisi di sini nih, kita ambil 10, 1, 2, 3, 4, 5. Ini nanti di sini. Dan perkiraan kalau ini dibilang cukup ya udah cukup. Ini 10 cukup besar ini. Mungkin 9 aja cukup ini, atau 10 boleh. Jadi masalah jarak guys ya, ini jarak nanti
dari dudukan ke dudukan itu nggak ada patokan sih, tapi biasa yang umum dipakai itu ya bisa 8, 9, 10, 11, 12 ya, atau bahkan lebih. Cuman resikonya kalau lebih dari dudukan itu nanti perpanjangan kantongan ke bawah itu lebih banyak ya matanya. Nah ini guys, jadi yang ini nih bisa di awal buat dudukan guys ya, dengan cara kita tidak menganyam langsung tapi kita balikan. Nah ini dirangkap yang di sini, kemudian kita cari simpul yang pertama guys. Nah ini balikan. Nah, ini nih simpul pertama ini. Jadi jangan di sini. Kalau di sini dulu saya buat dari sini aja. Jadi kekuatan itu ada di sini. Kekuatan hanya satu mata, hanya satu apa? Simpul. Kali ini kita loloskan di sini. Ditonjok itu ya. Nah, rapatkan. Kemudian ini ambil satu. Nah ini buat dudukan guys ya. Buat teman-teman khususnya yang pemula, yang baru belajar jala, yang pengen buat dudukan, ini kunci dulu boleh. Ini kunci ini. Simpul usahakan yang di bawah ini simpulnya ya, di bawah. Apa sedikit syaratnya, oke. Kemudian ini nih harus kita matikan. Ada simpul mati di sini nih. Nah, dikunci. Usahakan lagi ini juga disimpan di bawah simpul guys. Di bawah simpul usahakan. Nah, baru kita naik lagi ini nih, bukan di sini, bukan, kita coba satu langkah lagi, nanti cukup kuat nanti ya. Nah, kita ratakan, kemudian yang tadi kita anyam 2 kali. Nah ini ya agar simpulnya nanti lebih mati lagi. Nah ini guys ya caranya untuk membuat dudukannya. Awal dari membuat dudukan, teman-teman yang mempertanyakan nanti jaraknya berapa, itu terserah, tergantung kita, tidak ada patokan sih. Tapi biasanya kalau matanya besar gitu ya cukuplah 9-10 juga. Mata besar ini kan 2 jari setengah ke bawah nih, atasnya 3 jari lebih. Nah ini dikunci guys. Kalau sudah kunci, kita kunci lagi yang di tengahnya, yang ini ya. Nah ini kita kunci ini. Jadi nilonnya ini balik berarti rangkap 3. Nah ini guys. Kemudian ini dudukan ke dudukan yang lain ke sini ya, yang ini tergantung kita. Tadi nggak ada patokan, mau silakan mau 8, mau 9, mau 10 ya. Tapi biasanya untuk jala-jala yang 3/4, jala 1 in seperapat itu, atau jala setengah in maksud saya, itu bisa menggunakan sampai 12 itu. Kalau yang jala-jala gede rasa saya cukup lah 9 atau 10 juga. Jadi ini nganyam biasa guys ya, nganyam biasanya. Nanti sesuai keinginan kita nanti berapa kita coba. Nah ini nganyam yang biasa saya pakainya sekali guys. Jadi keuntungannya anyaman lebih cepat, kemudian setiap coban ini atau jarum ini bisa dipakai di mata berapa saja. Jadi karena masuk sekali ya. Tapi kalau nganyam sampai 2 kali 3 kali itu nanti ada coban yang tidak masuk, ada jarum ini tidak masuk jarumnya. Kalau ini cukup sekali, baik yang besar yang sedang apalagi itu mata-mata itu bisa dianyam kita bebasnya. Nah kita coba nanti berapa mata. Nah ini guys, setelah kita buat dudukan pertama, kemudian kita buat ikatan lagi ya, atau mata nanti jadinya ini sama. Ini baru berapa ini? 1 2 3 4 5, berarti 10. Oke, kita coba 10 aja ya. Nah ini udah beres, jaraknya 10 ikatan atau 10 mata. Kemudian kita nganyam 2 kali lagi guys, nganyam 2 kali, 1 2. Nah ini untuk buat dudukan yang kedua atau dudukan yang berikutnya ya. Nah, biasa caranya kita balikan, kemudian kita masukkan ke simpul yang kedua ini ya, silo ya. Oke ya, simpul yang kedua, kemudian kita
Nah, kunci dulu ini ya, kunci biar nggak lepas nanti. Nah, kunci. Kalau sudah kunci baru kita ikat mati ya, dikunci lagi, ikat mati di bawahnya, di bawah simpul guys. Nah itu taikan, kemudian kita kunci lagi yang di bawah simpul ini berlaku untuk jala ukuran besar kecilnya. Kebetulan ini cukup besar ini jala karena nilonnya ini nomor 9 guys. Ini pesanan dari Huta Galung ya, dari Tapanuli ini ya bang, buat abang Huta Galung di Tapanuli sana. Ini masih diproses dudukannya, sebentar lagi mau kantongan. Ini nomor 9 nya, matanya cukup besar, 3 jari atas dan bawahnya itu 2,5 lah, 3 longgar di atas, 2 longgar di tengah. Nah ini buat lagi satu. Ini juga berlaku untuk mata kecil ya, kemudian bahan nilon, bahan senar itu sama guys ya. Nah, ini sama aja. Itu ya buat teman-teman yang selalu setia dengan gas rating 40. Nah kita coba dilihat ini hasil dari yang pertama. Jadi untuk jarak tidak ada patokan, silakan mau 8 sebenarnya, tapi untuk yang jala setengah 3/4 itu usahakan di atas 10 ya. Kalau 9 atau 8 itu sangat kecil sekali ya. Nah ini guys, cukup apa ya, cukup landung lah. Lihat hasilnya guys. Nah ini nanti tali di sini, nah ini kenapa ada 2 kaki ini, 1 kaki ini adalah tumpuan nanti untuk yang lebih apa, dia lebih kuat ya. Nah ini nih contoh satu lagi nih. Nah ini sama. Nah ini itu guys ya. Kalau dulu saya bikin sampai sini guys, ternyata bikin sampai di sini nih, hanya melingkar di sini, itu kaki ini nih, kaki yang ini nih kadang potong nih, kadang putus dia, baik kanan ataupun kiri putus, cepat putus lah. Tapi dengan adanya sampai 3 ini dimungkinkan akan lebih kuat nahan, karena ini tarikan yang di bawah itu kan batu bandul itu kan, ini penahannya, penopangnya ini. Jadi ini saya coba bikin apa, tali jala ini dengan 2 kaki ya, dua titik ini. Silakan, ini rekomendasi sekali dicoba ya buat ya, teman-teman yang nah, kita coba satu lagi guys ya, nyamannya. Nah itulah buat teman-teman non jauh di sana, masalah buat dudukan boleh ya, seperti yang saya garap seperti ini nih, atau mungkin ada cara lain dengan cara apa, ngegantung ya, digantung, cara colong itu nggak apa-apa, bebas kita. Tapi kalau model ini kekuatan ada ininya. Kemudian kapan kita nganyam dudukan, itu anyamnya bisa aja setelah babaran guysnya. Setelah babaran itu anyam perpanjangan, tidak pakai anak ya. Setelah habis pola rumus, baik rumus 9, rumus 9, 10, 11, 12 ya, habis kita nganyam seperti biasa tanpa anak, itu babarannya untuk memperpanjang jala. Nah kalau habis boleh, silakan mau panjang berapa jala kita, mau setelah 15, setelah 20, 25, 30 sampai 40 itu boleh, baru kita buat dudukannya. 1, 2, 3, 4, 5 udah pas ya. 1, 2, 3, 4, 5, 10. Nah ini sudah 10. Kita coba lagi buat satu kali lagi aja ya, mungkin lebih dipahami kalau 2 kali. Ini nganyam seperti biasa 2 kali guys. Nah nganyam seperti biasa 2 kali. Nah kemudian ini balikan, ini dianyam. Dikunci biasa, dan ini juga dikunci. Dan bagi anda yang baru belajar, kalau mau belajar ke sini boleh ditunggu sekali ya, silakan di daerah Banten sini ya, di Google Map Gasel 430.
sekali-kali kesini mau belajar ya. Oke, gimana kabarnya buat Kang Amin tuh yang ada di Banten juga ya, buat Kang Arif yang ada di Lumajang yang sudah bikin jala itu, Syahwali juga yang dari Medan itu buat jala sendiri udah bisa, bagus ya. Terima kasih atas perhatian-perhatiannya. Mereka menggunakan mencoba, penasaran katanya rumus dari Gazelle 430, ternyata ya cukup mekar. Nah guys, apa yang saya tuangkan rumus-rumus Gazelle 430 dengan dua kali apa anak balik guys ya. Jadi di tengah untuk pengembangan badan, kemudian di terakhir untuk pengembangan ujung. Nah, itu 2 kali. Itu selanjutnya silahkan Anda sendiri yang mengotak-ngatik rumusnya. Balik atau rumus baliknya itu tergantung kita. Mau berat, lebih berat, mau lebih ringan, itu ada di pola rumus guysnya. Silakan aja. Kita bisa, kalau lebih ringan kita bisa mengirit bandul ya. Kalau lebih berat berarti bahan banyak, kemudian bandul juga banyak. Nah ini guys yang kedua, cukup bagus kan. Nah inilah guys Gazelle punya untuk dudukan dari sebuah jala yang disebut untuk dudukan tali jala. Yang kepenasaran Anda pada hari ini bisa lebih jelas gitu ya. Jadi untuk dudukan dipasangnya setelah babaran. Berapa kita sampai babaran, mau 15, 10, 20 ya, 35, 40 baru buat dudukan. Masalah jarak dudukan nih ke kanan ke kiri katanya ini tidak ada batasan atau patokannya. Sederhanakan aja. Risikonya makin panjang ini jarak ini nih, jarak satu dengan yang dua ini makin panjang, 12, 13, 14 barangkali, itu risiko ke bawahnya untuk bandul atau untuk kantong itu makin panjang. Nah, kita orang yang ingin cepat selesai kan, bagi orang-orang yang pembuat untuk dijual lah, itu kan pengen cepat selesai. Kantongnya juga cukup 15, 17 ya kan, paling maksimal 20 gitu aja cukup. Tapi untuk pribadi boleh lebih mah, karena memang butuh waktu sih ya. Nah itu guys, mudah-mudahan sedikit informasi berbagi pengalaman saya pada hari ini bisa manfaat, khususnya buat pemula, buat yang ingin membuat jala sendiri. Itulah cara dari membuat dari tali dudukan ini, cukup rapi ya, cukup kuat, yakin ya. Tapi gimana kalau kita buat selesai dulu, kemudian pasang bandul, kemudian kita pasang dudukan di sini mendadak nyolong, itu ya nggak apa-apa, itu kita suka-suka. Oke, terima kasih kebersamanya. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Selamat melaksanakan ibadah puasa sambil ngabuburit ya. Kita ketemu di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.